Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Farasabila dengan NPM 2008260197. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi mind map pada tugas remediasi blok crash program ginekologi dengan judul trichomoniasis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi di sini sebenarnya judul besarnya itu external genital infection. Jadi trichomoniasis ini dia merupakan salah satu contoh dari infeksi yang terjadi pada eksternal genital. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya trichomoniasis ini apa. Jadi pada definisi trichomoniasis ataupun Trichomonas vaginalis ini dia merupakan infeksi parasit yang dimana dia berupa protozoa yang patogen pada saluran bawah genitourinaria pada wanita dan juga pada pria yang dimana dia ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit infeksi menular seksual yaitu yang kita sebut dengan trichomoniasis. Nah, untuk penyebabnya sendiri ataupun etiologi dari trichomoniasis ini dia adalah Trichomonas vaginalis yang dimana merupakan parasit protozoa dari kelompok flagellata. Nah, parasit ini dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang lembab seperti pada alat kelamin dan juga bisa menular secara kontak seksual. Untuk faktor risikonya dia ada beberapa. Yang pertama itu ada aktivitas seksual. Nah, pada aktivitas seksual ini yang dimaksud dia ini berhubungan seksual tanpa perlindungan ataupun tanpa kondom dengan pasangan yang sudah terinfeksi sebelumnya. Jadi dia menular. Kemudian bisa juga karena memiliki banyak pasangan seksual ataupun seringkali bergonta-ganti pasangan. Yang kedua itu terdapat riwayat penyakit menular seksual ataupun PMS. Jadi seseorang yang sebelumnya ini sudah terinfeksi PMS ini, seperti contohnya itu kayak gonore ataupun chlamydia, ini dia memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan trichomoniasis ini. Nah, yang ketiga itu ada kondisi kekebalan tubuh yang sangat lemah. Jadi contohnya itu kayak orang dengan sistem imunnya lemah. Contohnya itu kayak pada penderita HIV atau AIDS, ini dia lebih rentan terhadap infeksi ini. Kemudian yang keempat ini terjadinya iritasi ataupun ada luka pada saluran reproduksi. Kayak contohnya terdapat luka ataupun iritasi akibat dari hubungan seksual yang kasar ataupun penggunaan alat dari si kontrasepsi tertentu. Nah, selanjutnya itu ada usia. Ternyata usia juga mempengaruhi dari si trichomoniasis ini. Biasa wanita yang lebih muda, terutama itu yang berusia antara 16 sampai 25 tahun, lebih rentan beresiko terjadinya si trichomoniasis ini. Nah, selanjutnya itu ada kehamilan. Nah, kehamilan ternyata juga bisa meningkatkan kerentanannya dari si infeksi ini, yaitu bisa menimbulkan risiko komplikasi pada si janin si ibu ini. Kemudian yang terakhir itu ada kebersihan yang buruk. Nah, ini merupakan yang paling penting karena kurangnya kebersihan pada diri kita pribadi ataupun kontak dengan lingkungan yang tidak higienis. Misalnya kayak pada eee, kamar mandi umum ataupun kamar mandi kita sendiri yang kebersihannya itu masih dikatakan kurang. Selanjutnya ada manifestasi klinis ataupun tanda dan gejala. Jadi pada wanita dan pria ini berbeda. Nah, pada wanita itu kita tandai yang pertama itu terjadinya terdapat ataupun keputihan yang abnormal. Jadi keputihannya itu nanti berwarna kuning ataupun kehijauan, kemudian dia juga berbusa dan juga berbau tidak sedap. Yang kedua itu terdapat gatal dan iritasi. Jadi nanti bakal gatal pada vulva dan vaginanya, yang dimana sering disertai dengan rasa terbakar ataupun rasa perih. Yang ketiga itu ada nyeri atau sensasi terbakar saat kita berkemih. Nah, sensasi terbakar atau nyeri saat kita melakukan BAK.
Kemudian nyeri pada saat berhubungan seksual, pada saat melakukan hubungan seksual itu dia disertai dengan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman. Kemudian, terjadinya peradangan di mana terdapat kemerahan dan juga pembengkakan pada vulva dan vagina. Jadi yang terakhir itu ada, terdapat rasa nyeri di perut bawah. Jadi apabila infeksinya ini menyebar ke saluran tuba falopi, ini dia bisa menyebabkan, nyeri perut pada bagian bawah dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya PID ataupun, pelvic inflammatory disease. Kemudian kalau pada pria itu yang pertama terdapat uretritis, di mana peradangan pada uretra yang menyebabkan rasa sakit ataupun ketidaknyamanan saat buang air kecil. Nah, yang kedua itu ada keluar cairan dari uretra. Biasanya itu seperti cairan kental ataupun dia bernanah dari uretra. Yang ketiga itu ada nyeri pada penis ataupun skrotum. Nah, nyeri atau ketidaknyamanan pada, penis ataupun uretra sekitar skrotum ini. Yang keempat itu ada iritasi ataupun gatal pada uretra. Jadi nanti bakal merasakan rasa gatal ataupun terbakar di sekitar saluran kemihnya. Yang terakhir itu ada, prostatitis. Jadi nanti dalam kasus yang berat, infeksi ini bisa menyebar ke, prostat si penderita, yang di mana nanti akan menyebabkan, rasa sakit pada area, perineumnya, antara anus dan juga skrotumnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menegakkan diagnosa? Tentunya kita melewatkan, 3 tahap. Yang pertama itu anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan juga yang terakhir pemeriksaan penunjang. Nah, pada anamnesis, nanti kita, akan menanyakan ataupun mendalami, pada pemeriksaan riwayat seksual, kemudian kebersihannya, dan juga gejala-gejala yang dirasakan. Kemudian juga kita menanyakan tentang perilaku yang beresiko, kayak contohnya itu seperti apakah si pasien ini pernah bergonta-ganti pasangan seksual ataupun pernah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Kemudian, pada pemeriksaan fisik, di sini kita melakukan pemeriksaan panggul pada wanita untuk mencari tanda-tanda, dari peradangan. Kemudian kita melihat terdapat keputihan abnormal atau tidak, kemudian kita melihat apakah terdapat iritasi atau tidak. Yang terakhir itu pada pemeriksaan penunjang, di sini kita ada, melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan mikroskopis preparat basah ataupun salin wet mount, kemudian pemeriksaan kultur, untuk mendeteksi dari si, trichomoniasis vaginalisnya, kemudian yang terakhir kita melakukan tes antigen dan juga PCR. Jadi tes antigen ini dia untuk mendeteksi keberadaan, protein spesifik dari trichomoniasis vaginalis ini. Kemudian PCR juga dia merupakan, metode yang sangat sensitif dan juga akurat untuk mendeteksi DNA dari si trichomoniasis vaginalis ini. Kemudian di sini bisa kita lihat pada gambar, jadi untuk trichomoniasis ini dia memiliki, tanda yang khas, yang di mana nanti terdapat gambar seperti strawberry cervix. Jadi mirip seperti strawberry, ada bintik-bintiknya. Ini merupakan indikasi dari si trichomoniasis. Nah, kemudian, setelah itu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu komplikasi dari si trichomoniasis ini. Nah, di sini ada beberapa komplikasi. Jadi, apabila infeksi dari si Trichomonas vaginalis ini tidak kita obatin dengan tepat, maka bisa menyebabkan, beberapa komplikasi seperti yang ada pada, mind map yang saya bikin ini. Yang pertama itu bisa menyebabkan pelvic inflammatory disease ataupun PID pada wanita, di mana nanti bisa menyebabkan, infertilitas. Kemudian yang kedua, pada pria bakal terjadi prostatitis dan yang ketiga bisa meningkatkan risiko dari penularan HIV dan yang terakhir itu, bisa menyebabkan infeksi saluran kemih ataupun ISK yang terjadi, berulang. Nah, untuk tata laksananya, di sini pada wanita kita, bisa memberi metronidazole dengan, sediaan dengan dosis 500 miligram untuk 7 hari. Sedangkan pada pria kita bisa kasih, metronidazole juga dengan sediaan oral yang di mana dosisnya itu 2 gram, single dose.
Kemudian, di sini saya lupa memasukkan, terdapat alternatif regimen untuk perempuan dan pria. Jadi kita bisa memberi dia itu tinidazole, 2 gram secara oral juga, di mana dosisnya itu single dose. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini referensi yang saya gunakan, saya mengutip dari beberapa jurnal yang telah saya ambil. Kemudian saya akhiri, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.